Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Arini Sabila dari jurusan PGMI semester 2C dengan nomor NIM 2281070071. Di sini saya akan melaksanakan ujian lisan kitab bab istifadah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal fil istifadati dalam menerangkan bab tentang mengambil pelajaran. Yang bagi dan butuh ayakuna untuk menjadi thalibul ilmi, para pencari ilmu, mustafidan menerima atau mengambil pelajaran, fi kulli waktin di setiap waktu, hatta sehingga yahsulu berhasil, lahu terhadap itu thalib, al-faddu keutamaan, wa tariqul istifadati dan cara atau jalan dalam beristifadah, ayakuna yaitu untuk menjadi ma'ahu terhadapnya, fi kulli waktin di setiap waktu, mihbaratun tinta, hatta sehingga yaktubu menulis, ma yasma'u apa yang ia dengar, minal faidil ilmiah dari faidah-faidah ilmunya. Kila diceritakan, man hafidho barang siapa yang menghafal, farro maka akan kabur, man kataba dan barang siapa yang menulis, syai'an sesuatu, koro maka akan abadi. Wakila dan diceritakan, al ilmu itu mayukhodu sesuatu yang diambil, min afwahi rijali dari mulut orang-orang yang pandai, li'anahum karena sesungguhnya mereka, yafaduna menghafal, ahsana ma yasma'u sebaik-baiknya yang mereka dengar, wayakuluna dan berbicara, ahsana ma yahfaduna sebaik-baiknya yang mereka hafal. Wasami itu dan saya mendengar Asyaihal Ustadzah Zainal Islam, Syekh Ustadz Zainal Islam Al-Ma'rufah yang terkenal bil Adibul Mukhtar dengan gelar Adibul Mukhtar, yaqulu mengatakan, qala berbicara, Hilal bin Yasar, Hilal bin Yasar, ro'a itu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda li ashabihi untuk sahabat-sahabat Nabi, syai'an sesuatu, minal ilmi dari ilmu, wal hikmah dan hikmah, fakultu maka saya berusul berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli ulangilah untukku, makulta apa yang telah engkau bicarakan, lahum kepada mereka. Faqala li maka Rasul berbicara kepadaku, hal ma'aka mihbaratun apakah kamu membawa tinta? Fakultu maka saya berbicara, ma iya mihbaratun saya tidak membawa tinta. Faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, wahai Hilal, la tufariki janganlah engkau berpisah al mihbarata dengan tinta, fa innal khaira maka sesungguhnya kebaikan, fiha ada pada mihbarah tersebut, wa fi ahliha dan ada pada pemiliknya, ila yaumil qiyamah sehingga pada hari kiamat. Wa waswa dan berpesan Aswadru Syahid Husamuddin, Swadru Syahid Hisamuddin ibnahu kepada putranya Syamsaddin yaitu Syamsaddin, antahfadha supaya menghafal, kula yaumin di setiap hari, syai'an yasiro sedikit, minal ilmi dari ilmu, wal hikmati dan hikmah, fa innahu maka sesungguhnya menghafal tersebut, yasirun itu mudah, wa an qaribin dalam waktu dekat, yakunu kathiron akan menjadi banyak, washtara dan membeli Isam bin Yusuf kalaman pulpen bidinarin dengan 1 dinar, liyaktuba untuk menulis, mayasmu apa yang ia dengar, filhali di sekitar itu, fal umru maka umur itu, qasirun pendek, wal ilmu dan ilmu itu, kathirun banyak, fa yang bagi maka butuh bagi para pelajar, ala yudhi'a untuk tidak membuang-buang al-awqata waktu-waktunya, wasa'ata dan jamnya atau waktunya, wayagtanima dan mengambil kesempatan, ala yali di waktu malam, wal khalawati dan di kala sepi. An Yahya bin Mu'adzir Razi dari Yahya bin Mu'adzir Razi, anahu sesungguhnya qala berkata, al-lailu tawilun malam itu panjang, fala tuqassirhu maka janganlah kamu memotongnya, bimanamika dengan tidurmu, wa naharu dan siang itu mudiun bersinar, fala tuqaddirhu maka janganlah kamu mengotorinya, biasamika dengan perbuatan dosamu. Yang bagi dan butuh untuk pelajar, ayat terima untuk memanfaatkan kesempatan, asyuyuha dengan para ulama, wa yastafidu dan mengambil pelajaran, minhum dari mereka, walaisa dan tidak, kuluma fata setiap yang kamu dapat, yudroku didapatkan kembali, kama qala seperti yang dikatakan ustadzuna ustadz kita, Syekhul Islam Syekh Islam rahimahullah, fi masyakhatihi di masa tua beliau, kamin syaihin berapa banyak dari guru kabirin yang besar, fil ilmi di dalam ilmu, wal fadli dan keutamaannya, adraktuhu yang pernah aku jumpai, wa mastakhbartuhu dan saya tidak memperoleh kebaikan dari mereka, wa aqulu dan saya berkata, ala hadzal faut terhadap keteladaran ini, munsyian hadzal bait syairun merubah satu bait syair ini,
Lahfan alal fauti talaqi lahfan, sesungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahan. Makulu mafata, setiap sesuatu yang telah hilang, wa yafna yulfa, takkan bisa dijumpai lagi. Qala, berkata Ali karomahullahu wajah, idza kunta di mana-mana kamu fi amrin, dalam urusan, fakun maka jadilah fihi di dalamnya, wakafa, dan cukup bil i'radi dengan berpaling an ilmillah dari Allah Ta'ala, khizyan membuat kamu hina wa khasaran dan menyesal, wasta'id, dan mohonlah pertolongan billahi kepada Allah minhu darinya, laylan di waktu malam, wa naharan, dan di waktu siang, wala buddha, dan harus litolbil ilmi kepada para penuntut ilmu, min tahammulil masyaqqah, untuk menanggung tahan menanggung penderitaan, wal madzalah, dan kehinaan, fi talabil ilmi, ketika menuntut ilmu, wat tamaluk, dan sifat tamaluk mazmumun itu tercela, illa fi talabil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu, fa innahu, maka sesungguhnya menuntut ilmu, labuda, itu harus lahu dalam menuntut ilmu minat tamaluk, yaitu sifat tamaluk, lil ustadi, kepada ustad, wa syurakai, dan kepada teman-teman belajar, wa ghairihim, dan lain sebagainya, lil istifadati, untuk mengambil pelajaran. Qila dibicarakan al ilmu izun luhur, la zulla fihi, tidak hina padanya, la yudraku, tidak bisa didapat, illa bidzulin, kecuali illa bidzulin la izza fihi, kecuali dengan merendah. Qalal qail, penyair berkata, arolaka, aku mengetahuimu, nafsan, bernafsu, tashtahi an tu'izaha, ingin menjadi orang mulia, falasa, maka namun kamu tak akan tanalu, mendapatkan al-izzah, kemuliaan, hatta tudzilaha, selama kamu tidak menghinakan diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan fasal istifadah. Jadi para santri itu harus bisa menambah ilmu di setiap harinya agar ia dapat kemuliaan. Ia harus selalu membawa pulpen, buku untuk menulis ilmu yang ia dengar ketika ia mengaji. Karena ilmu yang dihafal itu akan kabur, dan ilmu yang ditulis itu akan tetap abadi. Sedang ada yang berkata ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut orang-orang yang pandai, karena mereka itu menghafal sebaik-baik yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baik yang mereka hafal. Lalu ada Hilal bin Yasar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda kepada para sahabatnya mengenai ilmu dan hikmah. Lalu katanya, aku berkata, ya Rasul, sudilah engkau mengulangi apa yang engkau katakan kepada kami. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepadanya, apakah kamu membawa tinta? Lalu ia menjawab, saya tidak. Nabi berkata kepada Hilal, wahai Hilal, janganlah kamu meninggalkan tinta, karena kebaikan itu ada padanya dan juga ada pada orang yang memiliki tinta tersebut hingga akhir kiamat. Lalu Syadrus Syahid Husam berpesan kepada putranya, yaitu Samsuddin, agar ia menghafal sedikit ilmu pengetahuan dan hikmah di setiap harinya, karena sesuatu yang banyak itu dimulai dari yang sedikit. Isyam bin Yusuf pernah membeli pena seharga 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar ketika ia mengaji, karena dia sudah tahu bahwasannya umur manusia itu pendek, sedangkan ilmu itu sangatlah banyak. Oleh karena itu, ia itu tidak mau menyia-nyiakan waktunya sesaat pun. Dia gunakan waktu malamnya untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Lalu ada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, malam itu sangatlah panjang, maka janganlah kamu menghabiskannya untuk tidur, dan siang itu sangatlah terang benderang, maka janganlah kamu meredupkan cahaya itu, meredupkan sinar yang terang benderang itu dengan dosa-dosamu. Lalu santri itu harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama guru-gurunya, bersama para ulama. Gunakanlah untuk menuntut pengetahuan dari mereka, karena kesempatan yang baik apabila telah hilang maka tidak akan dijumpai lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Syekhul Islam dalam kitab Masyihatnya, banyak sekali guru besar yang luas ilmu dan keutamaannya yang pernah aku jumpai, namun
aku itu tidak memperoleh keutamaan dari mereka, tidak memperoleh kebaikan dari mereka. Nah, lalu ia berkata, dengan keteladaran ini saya merubah satu syair yang berbunyi, oh sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahan ini. Setiap sesuatu yang telah hilang tak akan bisa dijumpai lagi. Lalu Sayyidina Ali berkata, jika kamu dalam satu urusan maka tetaplah di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu Allah. Maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam hari dan siang hari. Yang selanjutnya, para penuntut ilmu itu harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika mencari ilmu. Lalu ada tamaluk itu seperti mencari muka atau mencari perhatian lah. Sebenarnya itu tuh sifat yang tercela kecuali ketika dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu kan tidak lepas dari guru, teman belajar, dan sebagainya. Ada yang berkata ilmu itu luhur, tidak hina padanya, namun ilmu itu tidak bisa didapat kecuali dengan merendah. Lalu penyair itu berkata, aku itu tahu kamu bernafsu ingin menjadi orang mulia, namun kamu tidak akan bisa memperoleh kemuliaan selama kamu tidak menghinakan diri sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.